Bersama saya Sharon dan Amelia. Welcome to Spill the Tea. Oke, hari ini kita ingin membicarain mengenai favorit kita adalah membaca-baca cerita kan. Ya, nah, kita demen-demen baca novel Italy. Kalau bisa kita baca novel Cat of Seven. Oke, jadi aku ingin membicarain dulu mengenai buku-buku cerita yang aku baca. Terus itu, habis itu kita akan membicarain mengenai obsesi kamu. Udah kita spoil satu soalnya. Ini di depan mata kalian ini. Itu adalah salah satu spoiler yang dia suka banget, oke? Jadi, kamu tahu kan aku mempunyai series kesukaan aku namanya The Land of Stories. Nah, jadi Which is perfect. Kamu coba cari bukunya. Ya, kita coba cari bukunya. Ada di Gramet, tapi antara aku nggak ada uangnya atau terlalu mahal. Dan sekarang ini terlalu mahal. Jadi aku kayak, aku sedih gak bisa baca. Bye-bye. Dan aku inget banget waktu di ulang tahun, gue lagi mikir, gue beli dia apa gitu ya. Habis itu, oh iya gue inget di Secret of Story. Gue cari di salah satu kalangan sih kayak ini toko kedua selain gue dulu kalau kita dulu suka pergi ke BBW. Jadi BBW itu merupakan sebuah event bazar jual buku nasional internasional dengan diskon gede-gedean. Jadi lu layaknya beli itu sebagai buku lokal. Padahal itu buku internasional. Nah, gua ada kayak buku kedua selain gua ke situ, gua juga ada toko buku lagi namanya Pepulus. Dan itu emang dia jual buku-buku internasional banyak. Gua lihat lah, gua buka websitenya. Ada buku Kismin. Nih, lagi ini gua beli posisinya tapi kayak ya antara saya nggak bahagia atau gue nggak makan besok. Gue kayak yaudah. Alternatifnya adalah gue beli dia boneka. Masih. Terus itu berikutnya aku kasih kamu boneka. Boneka kucing. Koceng. Oke, jadi lanjutkan. Sikat. Jadi ceritanya ini The Land of Stories itu adalah menceritakan mengenai kembar. Namanya itu adalah Alex sama Connor Bailey. Oke. Nah, jadi itu mereka itu yang dari cerita ini itu kayak menceritakan ibunya itu hilang. Dan mereka itu found out bahwa dia itu di dunia fantasi karena dia, dan juga mereka mengetahui bahwa mereka itu adalah secretly fantasy creature, fantasi juga orang-orang fantasi karena ayahnya mereka who is missing throughout their life, dia itu adalah anak of the fairy godmother. Oke. Jadinya mereka itu pergi ke Land of Stories itu untuk kayak mencari ibunya dan mereka bisa masuk. Oke. Karena buat normal human itu seharusnya nggak bisa. Ibunya itu seharusnya is not supposed to be there. Jadinya mereka itu bisa masuk karena mereka itu they can come inside easily because they have magic in them. Oke. Nah, karena ya lagi as I said, fairy godmother's granddaughter and grandson gitu. Nah, jadinya itu dan di dunia fantasi ini itu adalah kayak di fairy tale. Jadinya itu kalau misalnya kayak mereka itu pergi ke di situ ada kingdom yang berupa dengan yang aku ingat ada Sleeping Beauty Castle, Cinderella Castle, Red Riding Hood Castle. Terus itu aja sih aku inget yang ada 3 castle kingdom gitulah. Oke. Jadi Sleeping Beauty ya obviously Sleeping Beauty. Terus itu Cinderella. Dan terus itu Red Riding Hood. Yang di Red Kingdom itu adalah Red Riding Hood. Oke. Nah, terus itu yang Red Riding Hood itu aku karakter-karakter yang kita difokusin dari itu adalah yang aku lihat itu ada Mother Goose. Mother Goose itu aku bisa bilangin itu kayak that wine aunt. Oke. Orang yang kayak wise banget, tapi dia itu kayak orang yang wants to have fun. Dan mereka apa sih aku bisa bilangin ya? The way I'm describing
Mother Goose is how I would describe madness. It's true loh. Anjing masuk ke waduh cici mak Asia. Dia lebih tepatnya mama Asia versi julid. Ya, tapi gini nih, jadi maksud aku itu kayak dia tuh yang orangnya itu yang flamboyant, wants to have fun, tetapi dia itu punya kayak hidden agenda gitu. Terus itu ya shizzle. Ya. Bija nanti matus gue jelasin jawaban itu yang dia kata gue. Aku spoil lagi ya. Karena gue harus kamu ngertiin dah seberapa bagusnya itu si Mother Goose, oke? Oke. Dan selain Mother Goose itu adalah Jack from Jack dari Jack and the Beanstalk. Terus itu Goldie dari cerita Goldilocks. Jadi ada Three Bears itu lah. Terus itu Red Riding Hood. Terus itu The Frog Prince. Jadinya itu dari The Princess and the Frog. Nah, yang aku tuh itu jadinya dari cerita itu kan itu kita mengenali cast-nya dulu lah, dan juga Connor sama si Alex itu coba cari ibunya. Terus itu mereka kembali. Di book keduanya itu adalah di mana Connor si Alexnya itu yang cewek ya. Jadi Alex itu dia ingin masuk lagi ke dunia fantasi lagi karena she feels like she belongs there. Nah, Connor pertama-tama ikutan aja lah karena dia itu my sister tapi whatever. Nah, di situ di mana mereka itu mikirin bahwa Alex feels at home di dunia fantasi itu. Jadi maka di situ di mana mereka berpisah. Nah, di book ketiga setahu saya itu di mana ada there's a threat looming. Namanya itu The Masked Man. Aku nggak tahu, dan masalahnya itu aku nggak tahu di mana The Masked Man itu berada di cerita itu, di The Land of Stories itu ya. Tapi pokoknya itu dia itu adalah looming threat karena dia itu kayak makes a deal. Dia punya kekuatan untuk masuk ke cerita-cerita lain. Karena dia sebenarnya apa? Salah satu dia itu juga dari fantasi atau dia itu sebenarnya manusia? Fantasi. Tapi dia tuh punya kekuatan yang bisa dibilangin hampir mirip kayak The Fairy Godmother. Karena dia itu bisa masuk ke dalam cerita-cerita. Karena here's the thing. Dari cerita yang misalnya kayak The Grimm's Brother, Hans Christian Andersen, itu kan kamu bisa bilangin kan sedikit dark kan ceritanya. Tapi gini, kalau misalnya kayak di Grimm's Brother sama Hans Christian Andersen, itu ada cerita yang memang ada di dunia The Land of Stories. Jadi mereka the character like there's the Grimm Brothers sama Hans Christian Andersen, mereka dapat cerita itu karena mereka make a deal sama aku lupa di antara itu The Fairy Godmother atau The Mother Goose untuk mereka bisa bagi cerita yang dari The Land of Stories itu. Jadi mereka bikin passage. Jadi cerita mereka itu is literally like the passageway for someone like The Fairy Godmother or Alex and Connor bisa masuk ke dunia fantasi itu. Nah, terus kalau misalnya cerita kayak Land of Oz atau Alice in Wonderland, itu mereka itu adalah purely fiction. Tetapi The Masked Man itu dia bisa masuk ke dalam cerita yang purely fiction ini untuk dia itu gathering villains dari cerita-cerita itu. Itu buat ngancurin. Ya, di satu itu habis itu ya ini lagi gitu kan. Ya, dia tuh mau gathering villainnya untuk dia bisa destroy The Land of Stories, most importantly to kill the Fairy Godmother. Nah gitu. Jadi itu yang ceritanya. Terus itu si Connor sama Alex itu di buku ketiga atau keempat ya, aku lupa yang mana. Pokoknya itu di mana mereka itu coba stop the Masked Man. Tetapi di pertengahan cerita itu kita tahu
who's the masked man real identity? Bapaknya. I was like, what the fuck? I was like, why? Pikachu. Bukan Pikachu. Maksudnya sih ada hint-hintnya sih, tapi ya begitulah ceritanya. Nah, terus itu kayaknya itu di buku 4 deh. Karena setelah itu the masked man runs away and then he tries to find another way to destroy the place gitu. Oke. Nah, sekarang itu masalahnya aku belum bisa progress. Karena ada bukunya minus. Yang kita beli waktu yang kita cari dulu juga bet, ya ada yang series kelima ya. Yang ada nggak ada series kelima maksudnya. Ya ada. Nggak gaya 300.000. Ya ada, aku lagi sedih. Habis gaji kita. Ya makanya. Habis setengah. Ya makanya setengah gajiku udah kayak bantai. Aku kayak 500 ini pun apa? Gue miskin nggak cukup. Ya makanya aku kayak sedih banget, aku gak bisa beli buku itu. Kayaknya emang kalau gitu kita harus mengandalkan BBW. BBW. Atau enggak aku coba nge-scroll di Shopee terus itu kayak liatin ada promo nggak ya? Ada paling ada lah, cuman gue nggak tahu kalau yang stories ada nggak sih kayak versi translatornya. Saya pasti kayak gitu, yang lebih murah pasti yang translator. Iya sih, maksudnya sih tapi gini ya, aku liatnya sih, aku kan suka baca beberapa danmei kan. Itu kalau kalian nggak tahu danmei itu apa, itu is basically Chinese novel. Nah, yang translating harganya itu kayak 50-an, aku kayak tapi ya udahlah, whatever. Yang penting enak. Yang penting lu baca lu seneng, dah itu aja kayak it's all worth it. I will find a way. I will find a way to get the 5th book. You will find the way. I will find the way. Okay, so go. Oke. Jadi dari ceritain Lano Stories, gua bakal ngeceritain soal series novel yang gue literally udah kayak mau gue bilang hidden gem gua. Kayak this is my calling card. To be honest, karena gue dari dulu nih ya. Jadi dulu tuh ya gue baca novel pertama kali, gue baca novel as if a literally novel. It's basically this novel. Really? Iya. Tapi sebelumnya gue yang udah pernah baca buku, karena waktu itu gue ini kayak kita nge-flashback dulu, kita flashback ke tahun 2012 kalau nggak salah, 2011-12 ya. Gue itu dulu ada tumor. Gue nggak tahu juga pernah cerita ke lo tapi gue bilang gue ada tumor, nggak ganas, jadi don't worry guys, I'm still alive. Udah nggak ada kok dia? Ya udah nggak ada. Biasanya tumornya as if like just basically like daging tumor gitu, tapi tumor. Yeah. It's act as tumor. Jadi gue waktu umur pas gue kelas 6 sebelum kita lulusan itu gue lagi operasi, singkat kita diangkat. Nah bapak gue dinas ke Bandung. Akhirnya mungkin mak gue kayak bosen kayak ngurusin dua beban babon ini di rumah aja, kayak ikut papa lagi ke Bandung sana gitu, dan gue kondisinya masih recovery gitu. Ya udah akhirnya gue ngikut sama mama gue. Jadi kita pergi naik busway, jalan gitu. Itu kayak that's the first time that I go to my father's office without any cars. Like we not using our own car, but we literally using our transportation like busway. Waktu itu kereta ada, cuma gue kayaknya nggak naik, gue naik busway doang. Jalan kaki, literally gue sampai ke kantor bapak gue. Karena dari situ baru bapak gue diantarin sama supirnya ke Bandung, langsung ke Bandung. Mungkin itu hal saya kenapa nggak gue nggak naik busway, nggak mau mobil. Akhirnya gue pas udah sampai di Bandung, udah bapak gue kan ya pesan kamar buat gue sama abang-abang gue, pokoknya buat gue sih berdua sih, bertiga sih, bapak gue sama gue sama abang gue. Nah pas bapak gue lagi dinas, dipanggil saudara, bukan saudara ya, maksudnya my aunt, bibi gue sama saudara-saudara datang ke hotelnya. Diajak ke jalan kita. Gue lupa itu toko buku atau bukan, tapi kayak ada bazar. Oke, bazar. Gue lihat. Jadi yang menginspirasi gue untuk baca buku itu ada satu buku karya anak-anak, as if like a children around our age back there. Mereka bikin cerita pendek
namanya KKP. Oke. KKP itu kecil-kecil punya karya. Jadi kalau misalnya kalian pernah kayak lihat buku itu di Gramet, nah itulah bukunya. Dulu gue beli 2 buku kalau nggak salah. 2 buku gue baca. Karena namanya juga bukunya apa ya, versi anak kecil kayak literally is like an amateur book before we dive into the novel, the world of novel. It's kind of good, kayak enak seru ya, kayak ngomongin ada rumah, ngomongin jadi idol gitu kan. Jadi tertarik kan. Nah akhirnya gua jadi seneng, gua jadi suka, gua mulai nulis iseng-iseng dan muncullah BBW. Kayak abang gua nge-introduce gua dengan the world of BBW. Abang gua bilang ke gua, ironically itu juga ciciku kayak bilangnya, kamu nggak BBW, kamu nggak suka baca cerita, itu kamu ikutan aja, murah harganya itu kan. Ya kan. Tapi gue juga mulai dari sebelum BBW gue juga karena abis baca KKPK, gue langsung kayak oke, gue mau coba lebih besar lagi daripada KKPK. Tapi gue masih bacain novelnya yang Indonesia. Kalau nggak salah novel tulis pertama kali gue baca itu adalah Yoka. Iya Yoka. Oke. Itu ada animenya. Aku ingat yang aku coba baca itu adalah novel Apa sih namanya? Salmon itu yang aku ingat. Ya. Pokoknya antara manusia salmon atau itu yang kayak a series short stories yang tapi depannya itu kayak cincin apa itu aku lupa. Coba jadi sama. Tuh aku coba cari ya. Continue. Oke. Jadi gue udah baca Yoka, itu menonton itu gue the word of BBW, event BBW itu. Oke, gue bilang sama bang gue, kayak gue setuju gue ikut sama gue. Siapa culik aku kayak gitu? Ya manusia setengah salmon. Oke, I know about this story. Raditya Dika. Ya kan bener kan, gue tahu kayak. Iya, gue tahu. Anjing, gue langsung sabi ya, gue dari anime. Itu habisnya ciciku dia suka baca dia punya jadi kayak bukunya, jadi kayak lu nggak minjem gitu ya, minjem baca. Tapi aku kayak setengah selesai. Iya, pusing. Nah kayak lanjut, gue dari situ BBW ketemulah sama itu buku yang gue bilang this is my calling card. Kamu ketemu you fell in love at first sight. Kayak ini buku boleh nih gue baca. Kayak kamu liatin di background itu karena kan ada summary-nya. Ada summary-nya. Jadi gue sebenarnya nggak baca summary-nya sih, baca. You see a book, you see it's dark, you see like interesting. Gue nggak mau, itu gue mau sama saya, gue kayak punya pikiran gue. Nah, gue lebih tepatnya the cover is pretty. Kayak lucu nih, bagus nih. Pretty cover. Ini cover gue yang bang mau beli 2, gue beli 2, satu lagi time travel, satu lagi itu buku. Tapi emangnya ini 2 buku ini yang kayak itu bisa gue bilang this is my calling card, these two. Jadi salah satunya yang buku yang time travel itu too bad, gue baik ngambilnya buku keempat. Ambil yang keempat lagi. Gue sekali yang mana yang pertama? Kayaknya gue pertama udah ketemu. Yang kedua mana? Mana yang kedua? Gue yang ketiga tuh punya saya. Yang kedua mana? Where's the second one? Kita ke BBW. Masalah BBW itu adalah mereka itu nggak bisa rapi. Iya, ribet banget jalannya. Acak-acak semua bukunya. Aku kayak yang terus itu saat kita ketemu buku misalnya ya, bukunya itu yang kita kayak interesting. Saya ketiga. Empat. It's like, where's the first one? Where's the first one? Akhirnya buku yang gue ada lagi itu gue hoki dapat buku yang pertama. Oke. Dan itu ada buku ini. Not this one, tapi series sebelumnya. Ini namanya Shadowhunter. Jadi gue beli buku ini dan gue baca. I love it so much. Kayak dia baca Shadowhunter itu kayak dimana aku baca Land of Stories. Karena tahu nggak? Saat aku pertama baca Land of Stories, you know how many hours it took? Okay. 3 hours. Okay. I'm a fast reader. So 3 hours like. Gue sih tambah 3 jam lagi karena gue kadang-kadang suka disuruh jadi 6 jam mungkin. Kayak
oh ya aku inget deh. Waktu aku baca The Land of Stories pertama, itu aku ingetnya tau nggak di mana? I was in a car. Papaku kita belinya di Books and Beyond ya. Oke. Ya, itu aku kayak baca-bacaan. Aku kayak ya udahlah papaku beli ini aku kayak baca aja interested. Nah, aku ingat kita kayak ngemudi kemana-mana. Aku baca udah terus itu saat kita udah pulang, aku kayak udah selesai. Mau balik ke apa? Yang kedua. Mau yang kedua nanti. Ya begitu, lanjut. Gue baca buku itu pertama kali kayak that is the way that I was introduced to the dark fantasy. Dark fantasy. Maksud gue, Itulah di mana kamu angsty teenage-nya itu mulai. Iya, pas gue baca itu, itu kayak this is the first time that gue menemukan. Saya gini, gue emang suka fantasi, tapi kebanyakan mungkin di novel-novel Indonesia walaupun mereka fantasi temanya tetap aja ada romance-nya, ada lebih banyaknya romance, jadi agak sedih lebih nge-push juga. Iya. Nah ini walaupun ada romance-nya, they stick with the fantasy side, jadi kayak romance hanya ada untuk nge-fill up. Jadi romance itu act as the filler. Kalau misalnya lu bikin film, itu fillernya. Itu episode fillernya itu si romance-nya. Kalau aku bisa bilangin itu adalah Shadowhunter itu kalau misalnya kita bikin atmosfernya itu adalah how Netflix does with every cartoon yang dijadikan itulah. They have the Netflix version, dude. Ya makanya. Dan ini buku ini ada Netflix versionnya ini yang gue bawa sekarang nih. Ini ceritanya tuh ya. Tadi kan si Sharon pernah tadi dia nyinggung the character called Magnus. Jadi Magnus itu merupakan High Warlock, penyihir. Iya penyihir. Kayak penyihir petinggi, lu kalau misalnya tahu Hidup Selesai, dia kayak gitu. Iya kayak gitu lah. Penyihir petinggi dia di Brooklyn. Nah dia itu, gue bacanya dari sisi ini aja ya, karena kalau misalnya gue mau baca dari buku yang lama, ini karena gini ya, di aku nggak tahu. Aku sih tahu Shadowhunter dari dia sama aku nonton sedikit. Aku nonton Netflix seriesnya ya. Tapi yang aku bisa bilangnya itu yang aku kenal banget itu adalah di timeline yang kedua. Karena di sini setahu aku itu ada 2 timeline kan? Jadi timeline yang satu itu di mana dia pertama obsesinya. Sebelum kita masuk ke timeline kedua. Yang timeline satu itu yang itu bicara mengenai karakter namanya Tessa. Dan timeline kedua ini adalah Clary. Namanya Clary. Iya. Karena main karakternya itu yang di timeline kedua ini settingnya itu di modern era. Sama timeline satu itu yang aku bisa describe-in itu adalah Victorian era. Ya. Jadi ya kalau misalnya gue mau ceritain yang pertama, gue bisa memilih ya dari 2 timeline itu gue lebih teman timeline pertama. Karena gue emang suka trio itu, karakter trio itu Tessa, William Herondale, Jim Carters. Iya. Karena yang aku tahunya itu dia suka dengan satu orang yang namanya James. Terus itu kalau yang di timeline kedua yang aku bisa bilangin kamu gak terlalu suka dengan karakter yang itu. Karena kalau versi bukunya, gue mungkin mau selesai baca ya. Kalau versi bukunya gue gak demen sama si Jace. Karena he's annoying as fuck. He's annoying little bitch. Aku harus ngesensorin ini. Dia harus ngesensorin. Akhirnya gue ada gejala buat dia. Tapi ya di versi buku ini dia emang bener-bener ngajak ribut ke orangnya. Kayak gue tahu lu itu dari keluarga Herondale, gue tahu lu sengsara, tapi nggak begini sayang, nggak begini cinta. Mereka nggak tahu apa Herondale itu apa. Lu nggak tahu dari keluarga ini ya. Gue tahu dari keluarga ini. Tapi lu lihatlah kakek buyut tuh. Kakek buyutnya juga sama. Oke. Pertama-tama kita mulai dulu dari the beginning dulu ya sebelum kamu bisa nge-tangentin ya. Supaya mereka kayak ngerti. Oke, fine. Mau gini ya. Jadi di di timeline dari Shadowhunter ini mereka dikenal ada beberapa keluarga lah. As if kalau misalnya kita di Indonesia ada keluarga yang maksudnya setiap suku kan punya kayak nama keluarga yang paling dikenal, paling terkenal kayak gitu kan ya. Nah, di dunia Shadowhunter itu kayak gitu juga. Nah, nama keluarga itu ada Morgenstern. Ini gue gabung sama yang buku kedua juga, yang timeline kedua, Morgenstern.
Fairchild, Lightwood, Cortez, Starwater, sama Herondale. Nah, cuma nih kayak gini, mereka tuh walaupun terkenal, kayak ada perang saudara. Kayak Morgenstern sama Fairchild, karena mereka dibilang kayak satu destruction, satu creator. Makanya mereka kadang-kadang gak pernah bersatu. Kayak Life and Death, Light and Dark. Light and Dark gitu kan. Nah yang Yin and Yang. ya ini, basically yes. Kayak Lightwood sama Herondale ngajak ribut. Which is itulah yang terjadi di buku pertama, di timeline pertama. Ini deh, karena aku sedikit tahu dengan Herondale sama Lightwood itu, aku bisa bilangin adalah relationship mereka itu adalah air sama minyak. Iya benar, emang benar. Karena gue tahu dari setiap buku, di buku pertama yang gue bilang lagi, tadi ada nama karakter namanya di buku pertamanya William Herondale. Dia selalu ngomong sama salah satu orang dari keluarga Lightwood, like worm. Like worm. Dia kayak this like worm. Oh, worm. Worm, cacing. Karena ada salah satu gue bikin di buku, kayak di buku kedua, jadi ceritanya itu ada tragedi di keluarga like worm. Tahu gue like worm anjing. Astaga, Will, I hate you. I love you. Aku jadi kepikiran kalau Indonesianya itu adalah Cahaya cacing. Cahaya cacing. It kind of makes sense. Cacing bercahaya. Kunang-kunang. Oke. Oke, jadi di buku kedua, jadi ini kayak mungkin jadi insight juga si William itu karena dia ada tragedi di keluarga si Lightwood itu, which is kepala sukunya. Ya, ini kayak kayak kepala keluarga dari Lightwood itu dia bikin kontak dengan musuh the mastermind of the whole series di buku Shadowhunter yang timeline pertama itu. Ini karena dia itu kena poison. Ya poison itu sebenarnya sama juga yang dialami oleh James Cortez itu. Nah, jadi kayak villainnya itu bilang, nih gue kasih obat, padahal itu bukan obat, itu bener-bener kayak samanya tuh poison juga, cuma yang bakal ngebunuh dulu pelan-pelan. Lu minum ini, tapi lu cari cara buat dapetin si Tessa Gray dan hancurin Clave. Clave itu kayak, kalau misalnya kita bilang itu kayak organisasi, apa ya, government-nya mereka lah ya, kayak government-nya mereka gitu. Government-nya Shadowhunter-nya. Lalu cari cara buat ngancurin Clave, ambil Tessa Gray, lu selamat. Digituin lah sama si musuhnya ini. Ya udah, akhirnya ya karena Lightwood itu mereka soalnya ego dan temperamen kayak gue mau over the top, gue terima. Tapi adalah insiden itu, ketuanya lose control, dia jadi cacing. Dia berubah jadi cacing, jadi dia active like a snake, like a gigantic snake gitu. Makanya dari situ dia buat ngesarkastik karena kebetulan orang di Lightwood yang tinggal di satu tempat itu sama si William itu adalah anaknya dari ketua itu. Jadi kayak dia mau ngesarkastik bapaknya itu kayak Lightworm. Dan itu ke bawah sampai dinasti ini Lightworm. Walaupun sebenarnya ini mereka udah habis MS loh. Karena kalau misalnya gue mau lihat dari jenis ini, gue kayak sedikit ngebaca family tree-nya mereka. Jadi sini ada karakter namanya Alexander Lightwood. Alexander Lightwood itu adalah descendant dari adanya si William. Lagi technically dia juga Herondale. Oh, oke. Jadi technically dia Herondale. Jadi dia itu the family tree of the Lightwood. Ada orang namanya Gideon Lightwood sama Gabriel Lightwood. Gideon Lightwood married sama orang biasa, which is dia yang orang biasa ini dia adalah maid dari pelayan dari London Institute itu kayak tempat landingnya Shadowhunter. Dia married sama itu, jadi itu aman. Gabriel Lightwood ini married sama Herondale, which is Herondale ini adalah adanya dari itu William, Cecil. Oh, Dia married, family tree-nya lagi muncullah si Alec. oh. Jadi Alec itu secara tidak langsung dia juga Herondale. Dan Jace technically Lightwood juga Herondale juga. Dia ngomong Lightworm ke si Alec, lu juga ngedekin saudara lu.
kayak ngajak ribut tuh sih di batu. Sama aku ironik deh karena di Netflix itu adalah karakter Jace sama Alec itu mereka technically kayak step sibling. Karena aku setahu aku yang di Shadowhunter yang di Netflixnya itu nama keluarga Herondale itu kayak udah hampir gak ada, karena ortunya si Jace itu udah gak ada. Lebih tepatnya di slaughter sama si Valentine, which is Valentine itu adalah villain dan juga ayah dan Clary. Ya jadi gara-gara itu si keluarga Lightwood itu take Jace in lah. Karena emang mereka kan satu inilah. Lebih tepatnya kayak mereka ngejagain si Jace untuk apa ya? Purify their sins, because they think that the thing that they do like letting the Herondale fall is sin to them. Jadi mungkin karena emang apa ya? Mungkin karena dari mereka mengetahui sejarahnya Lightwood dan si Herondale yang akhirnya bersatu, reconcile, dan dulunya berantem gitu kan. Akhirnya ya mereka mengetahui lah bahwa mereka ada chemistry gitu. Mungkin makanya pas mereka mengetahui lihat Herondale family fall down, untuk mereka I was a part of my family gitu. Makanya mereka take in Jace as if like I will protect this last Herondale. Tapi untuk menghilangkan identity as being Herondale, dia digantikan jadi namanya Jace Wayland. Nah, ganggu lagi emang sebenarnya di sini juga ceritain dia sebagai stress building. Cuman di sini Jace itu lebih annoying. Makanya yang gue suka dari si Netflix series itu adalah mereka itu bisa berani ngubah. Ya. Jadi mereka nggak nge-follow bukunya. Ya, mereka ada nge-tweakin aja beberapa karakter. Karena seingat saya itu ada satu orang namanya itu si Raphael. Nah, di bukunya itu dia adalah sebuah anak. Selama yang di Netflix series, Raphael itu adalah karakter vampire. Ya, gue belum baca sampai selesai, tapi ya begitulah. Untuk jadi kayak kalian kalau misalnya pengen apa ya, it's up to you. Kalau misalnya kalian pengen tertarik, kalian bisa nonton versi Netflixnya. It's not like a bad thing, tapi itu bisa menjadi apa ya, awal untuk kalian mengetahui. Karena gue juga secara tidak langsung gue lihat di TikTok, kayaknya gue lihat ada orang, she's like a book lover, literally a book lover. Dan dia itu ngikutin salah satu conference dari Cassandra Clare, which is the writer of the book, of this book. Dan mereka mau ngasih series baru, which is gue pengen lihat. Kalau misalnya udah ada BPW, gue pengen lihat itu udah mungkin atau belum. Misalnya udah, gue mau ambil. Kalau aku itu adalah yang aku pengen nonton itu berikutnya itu yang setelah aku kayak misalnya udah baca The Land of Stories. Buku yang aku ingin baca berikutnya itu adalah called The Tale of Magic. Gitu. Okay. Karena ini kayak apa sih? Kan ini kreatornya itu adalah sama dengan The Land of Stories. Jadi ini series, ini adalah trilogy. Oke. Jadi The Tale of Magic yang pertama. Jadi aku pengen, karena ini deh ceritanya itu yang di sini interesting banget ya, aku baca ya. A 14-year-old Bristol Evergreen has always known she was destined for great things. That is if she can survive the oppressed of Southern Kingdom. Kayaknya ini settingnya itu kayak di Victorian era juga. Karena gini, her only escapes are books, but since it's illegal for women to read in her country, she has to find a creative way to acquiring them. So she works as a maid at her local library. She gives her the perfect excuse to be near them and allow her to sneak a few titles home so no one was looking. But one day, Bristol discovers a secret section of the library and finds herself a book of magic. Terus itu, nah di situ kayak magic is despised and outlawed throughout the world. Bristol is aware of the severity consequences the book may bring, but her curiosity gets the best of her, and she found out that she has magic. Ya jadi kayak ini kelihatannya itu kayak adventure type deh. Jadi aku kayak interested banget untuk baca cerita buku ini. Jadi kamu akan tetap lanjutin untuk The Shadowhunter series sampai udah selesai gimana? Kalau udah selesai ya gue mungkin go back karena rereading. Karena jujur gue kadang-kadang suka ngebaca yang trilogy yang gitu.
yang Victorian karena emang buat gue ya, walaupun gue lihat di orang TikTok itu she said that there's a step to read the whole series of the Shadowhunters. Oh really? Jadi awalnya itu mulai dari buku yang ini, yang timeline kedua ini, dari buku pertama sampai buku ketiga, karena gue tahu dia ada 6 series. Jadi dari buku pertama sampai buku ketiga lu baca semua. You stop there, and then you go with the trilogy about the Victorian era, the 3 character. Lu baca sampai habis, lu lanjut lagi yang ini 4 sampai 6 selesai, baru masuk lagi ke yang series yang berikutnya. Kalau nggak salah itu The Dark Hour atau The Dark Artifact, kayaknya The Dark Hour dulu. The Dark Hour ada 3 bukunya. Nah itu gue bukunya yang gue mau beli. BBW tolong please Dark Hour, The Dark Artifact, karena itu emang baru rilis juga, beberapa baru rilis. Nah baru nanti muncul yang buku paling barunya lagi, gue lupa. Voice apa gitu, Void Archive kalau nggak salah kayak. Karena yang Void Archive itu mereka kembali membahasi yang 3 karakter itu. Jadi gue sebagai kayak masih jauh perjalanan, masih jauh. Dan gue salah bacanya, gue bacanya main Victoria Era itu udah pada yang ini, tapi nggak apa-apa. Maksudnya sih Victoria Era itu kayak is a good, itu sih karena itu technically timeline pertama. Ya, itu kayak sedikit chronological dia tuh juga make sense juga lah. Gimana ya? Di sini emang mereka udah mulai terjun semua ya kan, cuman mungkin the way for them to read it like that because lu udah baca kan, seenggaknya lu udah tahu. Untuk mengetahui lebih dalam lagi mengenai the world of Shadowhunter, baru muncullah itu yang timeline pertama itu. Jadi tapi ya gue walaupun baca kayak gitu ya nggak apa-apa, gue seenggaknya udah tahu. Tapi katanya kalau misalnya gue baca gitu mungkin akan ada spoiler di buku ketiga atau dari buku 4 sampai 6. Cuma gue bisa bilang I'm not gak care about the spoiler, probably kalau misalnya gue tahu pun dan gue udah baca tiba-tiba kena spoiler ya udah, jadi palingan kamu sudah selesai baca semua seriesnya, kamu akan properly read it in the chronological order gitu. Gak juga sih, kayak gue hanya gue cuma pengen tahu gue pengen baca lagi dari sekian buku itu. Yang gue pengen baca itu adalah Clockwork Princess sama Clockwork Angel. Yang pertama sama yang ketiga dari timeline pertama. Terlalu bagus buat dia. Bagus. Oke, tapi itu kita sudah dulu, ganti gue nangis. Ya udah mulai nangis. Nangis gue. Oke, sekian dari kita. I hope you guys enjoy our ranting. More likely my ranting. Aku mah cuma beberapa 5 atau 5 atau enggak paling lama 7 menit lah. Kamu ada semua. Gue emang kali ini spotlightnya di gue. This is my spotlight. Oke. Tapi palingnya kalau misalnya aku re-reading mungkin aku bisa berikan naratif lebih jelas lagi tuh. Ada gue udah lama nggak baca. Ya makanya ya. Oke, jadi sekian dulu dari kita. I hope you guys enjoy. Dan lagi kalau kalian mau ingin lihat konten-konten kita lagi, itu ada di Tirta Media ya. Jadi sekian dari kita. Nama saya Sharon. Nama gue Media. And this is Please Spill the Tea. Bye-bye.